Shalom, bertemu kembali dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta. Mari memperluas wawasan iman dan lebih menumbuhkan iman kita lewat program ini. Bagaimana kabar saudara? Semoga tetap dalam kasih Kristus. Kita sedang menyaksikan bersama-sama Top 10 Tanya Jawab Alkitab, yaitu 10 topik terpopuler dalam 50 episode Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Hari ini kita akan masuk dalam topik terfavorit nomor 9. Sebelumnya, bagi saudara yang baru bergabung, silakan subscribe, jangan lupa like, dan share video ini agar menjadi berkat. Saudara, hari ini saya ditemani oleh Evangelis Diarta yang melayani di GPBSI, dan saya ingatkan, selama diskusi, jika saudara ada tanggapan, komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Baik, saya akan menyapa. Shalom, Evangelis Diarta. Shalom, Pendeta Yudi. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung dalam program Q&A ini. Minggu lalu, topik terfavorit nomor yang ke-10 adalah tentang makanan. Nah, bagaimana menurut Evangelis Diarta tentang hal ini? Ya, persoalan makanan memang banyak menimbulkan kebingungan ya. Dan ada banyak perdebatan tentang hal ini. Khususnya tentang makan darah. Gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita? Tapi kita diingatkan lewat pembahasannya kemarin, bagaimana menanggapinya dan memahaminya. Ternyata ada banyak makna yang mendalam dalam perintah tersebut, dan ini sangat memberkati saya. Baik, saudara, apakah topik terfavorit nomor 9? Itu adalah, apakah perjanjian lama masih diperlukan? Ya, Pendeta Yudi, ini juga satu topik yang sering menjadi tantangan ya bagi orang Kristen. Karena banyak yang melihat perjanjian lama itu berisikan hukum-hukum yang sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dan juga berisikan banyak peristiwa-peristiwa yang sulit dimengerti, sulit dihubungkan dengan konteks di zaman sekarang. Ya, benar demikian. Saya juga banyak bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja yang bicara hal yang sama mengenai hal tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi pembahasan kita, saudara, mari kita saksikan cuplikan pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yun Dohi. Ya, hal-hal di Perjanjian Lama ditampakkan dengan lebih jelas tentang kehendak Tuhan di Perjanjian Baru. Jadi 10 perintah tidak hanya diterapkan pada perbuatan secara luar sesuai dengan yang diperintahkan atau dilarang masing-masing perintah, melainkan supaya itu diterapkan pada roh hati kita. Coba lihatnya. Roma 14 ayat 1-3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ya, jadi di Perjanjian Baru, makna dari hukum-hukum itu ditampakkan dengan jelas dan hukum-hukum tersebut lebih menitik beratkan pada hati. Saya rekomendasikan buku seri ke-7 seri Sejarah Penebusan. Jadi saudara, lewat penjelasan oleh Pendeta Yun, kita menjadi tahu bahwa di Perjanjian Baru, makna hukum Taurat ditampakkan lebih jelas dan itu lebih menitik beratkan pada hati. Nah, melihat hal ini, Evangelis Diarta melihatnya bagaimana? Ya, saya jadi teringat lagi yang sering diajarkan bahwa Tuhan ingin kita menjaga perintahnya bukan hanya secara luar, secara formalitas, melainkan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan ini sepertinya bisa diterapkan dalam banyak hal ya, Pendeta Yudi. Ya, mungkin contoh lainnya misalnya dalam hal menjaga hari Sabat. Atau bagi orang Kristen Protestan, hari ini kita menjaga hari Tuhan, hari Minggu. Itu kan perintah Tuhan yang ya harus orang Kristen ikuti dan jaga. Cuma masalahnya dengan hati yang seperti apa kita sedang menjaganya. Ya, saya ingat dulu waktu saya belum terlalu perhatikan firman Tuhan, saya pikirnya dengan sangat simpel. Karena Tuhan suruh hari Sabat itu jangan bekerja, maka di hari Sabat ya adalah hari untuk istirahat, hari untuk rekreasi, ya. Yang penting nggak bekerja.
Saya pikir banyak di antara kita juga mungkin yang berpikir seperti itu. Lalu setelah cukup perhatikan firman Tuhan, saya pikir, oh hari Minggu harus ke gereja. Dan asal pergi ke gereja, maka cukup. Entah itu pagi atau malam, maka cukup. Tapi lama-kelamaan pergi ke gereja hanya menjadi suatu formalitas saja rasanya, rutinitas saja. Sepertinya itu juga kurang tepat ya Pendeta Yudi ya. Ya, jadi kembali ke poin tadi, Tuhan ingin kita menjalankan perintah-perintahnya dengan menyadari kehendaknya dan sungguh-sungguh mengharapkan penggenapan kehendak Tuhan ini. Jadi saya pikir untuk kalau bicara tentang bagaimana seharusnya menjaga hari Tuhan, kita perlu satu episode ya bersama Pendeta Yun. Tapi intinya Tuhan ingin kita menjaga perintahnya bukan hanya lewat perbuatan secara luar, melainkan dengan segenap hati kita menyadari kehendaknya dan menggenapinya. Saudara, berhubungan dengan pertanyaan tadi, ada juga pertanyaan, mengapa perjanjian lama, perjanjian baru tidak konsisten? Bagaimana seharusnya sikap orang Kristen melihat perjanjian lama ini? Saudara, mari kita lihat cuplikan pembahasannya. Jika demikian, dengan sikap pemahaman yang seperti apa, orang Kristen harus melihat perjanjian lama ini, Pendeta? Ya, kita perlu memiliki sikap yang mau menyadari bahwa perjanjian lama bersaksi mengenai satu sosok, hanya Yesus. Coba lihat firman yang Yesus katakan di Yohanes 5 ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Maksudnya, kesaksian itu harusnya orang lain yang sampaikan, bukan diri sendiri. Ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Nah, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus, tapi nyatanya ia bersaksi tentang kebenaran, yaitu firman yang ada di dalam Yesus. Maka selanjutnya ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Misalnya, seseorang bersaksi, wah, beliau inilah Kristus yang akan datang. Maksudnya kesaksian yang seperti demikian, Yesus tidak perlu. Selanjutnya ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, maksudnya, karena mereka tidak memegang firman Alkitab Perjanjian Lama, maka mereka tidak mengenal Yesus yang disaksikan oleh firman. Mungkin pendeta bisa berikan contoh bahwa bahkan sejak awal perjanjian lama itu bersaksi tentang Yesus. Di Taman Eden, karena kejatuhan, Adam dan Hawa tidak bisa memetik dan memakan buah pohon kehidupan. Tetapi meskipun mereka kehilangan hidup kekal, Tuhan Allah berjanji tentang keturunan perempuan. Namun Adam yang memiliki pengharapan, menamai istrinya sebagai ibu dari semua yang hidup. Semenjak itu, selama 4.000 tahun perjanjian lama, umat Israel mengharapkan hidup kekal. Coba baca Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Ya, menyelidiki di sini dalam naskah aslinya berarti mereka setiap hari terus mempelajarinya secara terus-menerus. Mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama untuk memperoleh apa? Hidup kekal. Ya, mereka ingin memperoleh hidup yang kekal. Dan selanjutnya Yesus menyatakan sebuah pernyataan yang mengagumkan. Ayat 39b. Kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya. Yesus membuat pandangan orang-orang yang sedang menuju ke langit menjadi menuju ke bumi. Menuju ke bumi. Dengan demikian, Yesus mewahyukan sudut pandang yang tepat untuk membaca Alkitab. Selanjutnya ayat 46 dan 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Ya, maksudnya, meskipun Yesus berkhotbah yang luar biasa dan bersaksi tentang dirinya pun tidak ada gunanya. Yaitu jika orang-orang tidak percaya pada tulisan Musa, maka juga tidak akan percaya Yesus.
mereka terlebih dahulu harus percaya perkataan perjanjian lama. Barulah perkataan atau firman Yesus akan cocok dengan kesaksian hukum Taurat tersebut. Dengan kata lain, orang harus percaya pada tulisan yang bersaksi lewat perjanjian lama, hukum Taurat. Barulah mereka akan mengenal Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 44 juga bisa baca. Oke. Pendeta, tapi kenyataan hari ini ada banyak yang lebih suka baca perjanjian baru karena ada kisah Yesus di situ. Ya. Nah, menurut pendeta bagaimana cara mengenal Yesus dengan tepat? Justru kita harus mengenal Alkitab perjanjian lama karena perjanjian lama bersaksi tentang Yesus. Coba baca lagi Kisah Para Rasul 3 ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Ya, di ayat 18 juga dikatakan bahwa lewat bibir para nabi di perjanjian lama disaksikan tentang Yesus. Maka apa akar dari silsilah Yesus yang adalah permulaan awal dari Alkitab perjanjian baru? Itu adalah fakta bahwa Yesus adalah keturunan Abraham dan Daud, kan? Makanya dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus di Matius 1 ayat 1. Artinya, buku atau kitab silsilah, yaitu ini adalah ekspresi yang telah mengandung kitab Kejadian. Abraham hidup semasa dengan Nuh selama 58 tahun. Dan Lamek ayah Nuh hidup semasa dengan Adam selama 56 tahun. Ini peningkapan pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta Abraham, kan? Jadi akhirnya akar dari silsilah Yesus Kristus itu tersambung kemana? Kepada Adam, kan? Lukas 3 ayat 38. Kalau begitu, Alkitab perjanjian lama memberitahukan banyak hal atau semua hal. Karena Yesus yang adalah segala-galanya dari segala-galanya datang sesuai dengan kesaksian di perjanjian lama. Pendeta, pertanyaan terakhir. Jika orang bersikeras hanya ingin sebagian Alkitab saja, misalnya, oh saya hanya pegang perjanjian baru saja, atau ingin pegang perjanjian lama saja, maka ini bisa berakibat apa? Nah, kan evangelis itu berpakai apa ya? Kacamata, kan? Ya. Ada kacanya, ada berapa biji? Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Jadi Kalau hanya satu, sulit untuk lihat dengan jelas. ya, perlu dua-duanya, kan? Perlu dua-duanya. Demikian juga. Mari kita coba lihat kembali apa yang terjadi di zaman Yesus. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, orang-orang Farisi tidak percaya Yesus, maka tulisan Musa pun mereka tidak percaya. Sungguh mengherankan. Orang Farisi tidak percaya bahkan tulisan Musa juga. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, kayak kesaksian Musa dan para nabi dan Yesus itu kayak ibaratnya dua kacamata itu, dua kaca. Jadi dikatakan bahwa jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, dengan kata lain maksudnya jika mereka tidak percaya kitab perjanjian lama yang adalah tulisan yang dicatat, maksudnya jika tidak percaya kitab perjanjian lama, hati akan menjadi keras. Dan hasilnya, mereka juga tidak akan mendengarkan perkataan nasihat dari orang yang mati lalu hidup kembali. Maka, jika tidak percaya tulisan perjanjian lama, ujung-ujungnya akan pergi kemana? Sebagai referensi, Wahyu 20 ayat 15. Coba misalnya, sebuah pohon, batangnya tebal, daun dan rantingnya lebat, tetapi akarnya dipotong. Kalau begitu kelihatannya sehat, tetapi potong itu segera kehilangan hidupnya dan jadi kering, kan? Ya. Seperti demikian, Alkitab perjanjian lama dan Yesus hubungannya adalah hubungan akar dengan batang. Haruslah tersambung secara organik,
tanpa terputus, ya, barulah akan menghasilkan buah. Mengapa Alkitab Perjanjian Lama hanya bersaksi tentang Yesus satu sosok saja? Itu adalah agar manusia percaya Yesus dan menemukan hidup yang terdapat di dalam Yesus. Juga agar manusia terharu dengan kasih khusus penebusan dan dipulihkan ke dunia hidup sebelum kejatuhan. Serta agar manusia hidup sambil menikmati kebebasan yang sebenarnya pada waktu penciptaan di dunia hidup. Nah, pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar berkat demikian turun secara penuh pada saudara-saudara dan keluarga saudara yang membaca dan merenungkan firman, merenungkan Alkitab setiap hari. Saudara, lewat cuplikan tadi kita bisa melihat betapa pentingnya posisi Perjanjian Lama bagi fondasi iman dan kehidupan orang yang percaya Yesus. Bagaimana menurut Evangelis Diarta tentang hal ini? Ya, saya terkesan dengan ayat yang tadi dibacakan dalam video bahwa jika tidak percaya pada Musa, maka tidak juga bisa percaya pada Yesus. Ya, jadi dengan pernyataan itu kita tidak bisa mengabaikan kitab-kitab Musa atau Perjanjian Lama. Dan saya terkesan dengan buku seri ke-6 Sejarah Penebusan yang membahas mengenai imam besar. Yaitu untuk bisa lebih memahami Yesus yang datang sebagai imam besar yang sejati, ternyata kita perlu tahu tentang imam besar di Perjanjian Lama. Dan bahkan dari pakaian yang dipakai oleh imam besar dan tugas-tugas apa yang dilakukan, itu semua ternyata adalah nubuatan tentang Yesus. Jadi bisa disimpulkan demi meneguhkan iman dan mengenal kehendak Tuhan secara penuh, maka Perjanjian Lama sangat-sangat diperlukan. Ya. Jadi saudara, Perjanjian Lama menuntun kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Mengenali Yesus sebagai juru selamat yang dijanjikan sejak Adam. Terima kasih Evangelis Diarta telah hadir hari ini. Ya, sama-sama. Demikianlah topik terpopuler nomor 9 dari Top 10 Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Apakah topik terpopuler nomor 8? Nantikanlah Tanya Jawab Alkitab GPBSI di Selasa depan. Jika saudara memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan di bagian komentar. Sampai bertemu Selasa depan. Tuhan memberkati. Shalom.